Halo teman-teman. Ya, ini satu lagi nih yang mungkin bisa digunakan untuk ini ya, emergency sebenarnya karena ini masalahnya saklar AC ini dia nggak mau on. Kalau dipencet dia nggak bisa ini nih kayak yang lampu ini kan kalau dipencet dia on itu kan nancep. Terus kalau dipencet lagi nongol itu dia off gitu kan. Nah, punya saya ini yang AC-nya nggak bisa berfungsi seperti yang lampu ini. Jadi dia kalau dipencet terus nongol keluar, jadi AC-nya nggak mau nyala, cuman blowernya aja yang bisa dihidupin. Nah, ini langsung ke poinnya aja, mungkin yang bisa ditiru untuk sementara waktu sambil teman-teman bisa nyari nanti di toko untuk beli saklar yang sejenis. Untuk pembongkarannya saya kira ada tutorial-tutorial yang lainnya untuk membongkar ini. Gampang kok. Jadi di bawah ini ada congkelan untuk obeng, nanti dicongkel aja bisa ditarik keluar. Yang ininya dipencet dari dalam bisa nongol keluar. Ada di tutorial yang lain mungkin, tapi ini saya pada intinya ingin sharing untuk mengatasi supaya saklar ini berfungsi untuk sementara ya. Sekali lagi sementara, nanti sambil teman-teman bisa menyediakan untuk spare partnya. Oke, langsung aja saya mungkin akan tunjukkan dalamannya. Nanti bagian-bagian mana yang bisa kita optimalkan gitu ya. Ya ini teman-teman, kalau kita bongkar saklar AC-nya itu penampakannya seperti ini teman-teman. Ini bagian depan, bagian samping, atasnya. Nah ini bagian soketnya yang ditancapkan ke kabel. Nanti untuk membongkarnya kita perlu mendorong bagian ini ke dalam supaya bisa terlepas bagian kepalanya ini keluar gitu ya. Teman-teman bisa pakai tang atau obeng atau yang lainnya yang gampang digunakan aja. Ini akan dari samping ini ya. Jadi nanti didorong ke dalam, didorong keluar gitu, nanti saklarnya ini, kepalanya ini bisa lepas. Oke, kita coba ya. Nah ini bagian kepala dan rumahnya yang udah dilepas. Nanti penampakannya seperti ini teman-teman. Bisa buka klip nanti yang di bagian ini, kita buka. Nanti teman-teman juga kalau perlu ganti lampunya yang nggak nyala bisa dilakukan dari sini juga. Oke ya, kita lanjut bongkar. Oke, ini bagian dalam dari saklarnya teman-teman semua. Bisa dilihat ya, mekanisme seperti ini ya. Ada per, ada plat. Ini sebenarnya kalau kita pencet gitu dia gini, harusnya nyangkut di sini. Lepas gitu nyangkut segini, nanti dipencet lagi terus dia keluar gitu. Tapi ini udah nggak bisa berfungsi ini teman-teman, jadi tetap aja balik nongol keluar. Nah, apa yang akan saya lakukan supaya ini tetap bisa menancap dan saklarnya terhubung? Nah, ini dia udah nongol sendiri. Jadi rencana saya mau hilangkan saja pernya ini, itu teman-teman. Karena ini kenapa tidak berfungsi kan karena dia terdorong keluar lagi oleh adanya per ini. Makanya saya mau cabut saja per yang ada di sini supaya posisi saklar ini tetap bisa menancap
dan konektornya terhubung, jadi nanti arusnya bisa ngalir ke kompresor AC dan AC-nya berfungsi kembali. Gitu ya teman-teman ya. Ya itu saja, mungkin bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ya, ini nanti saya hilangkan pernya, ini saya lepas tuh, dan saya pasang kembali supaya tetap menancap. Kalau ditekan dia tidak kembali lagi ke posisi off gitu ya. Silahkan mungkin bisa dirakit kembali dan dites. Nah ini teman-teman, saklar yang udah kita rakit kembali tanpa menggunakan per ya teman-teman, per yang ini. Jadi kalau tadi karena ada pernya dia akan terdorong terus keluar. Nah sekarang tanpa ada per kita bisa langsung on kan gini, jadi biar nancap terus gitu ya teman-teman, hingga nanti konektornya langsung terhubung. Kita coba aplikasikan di kendaraan. Oke teman-teman, kita coba ya sekarang. Sebelum dipermanenkan, lebih baik saya sarankan sih untuk dicoba dulu apakah saklarnya sudah berfungsi atau belum, baru nanti kalau udah berfungsi kita pasang secara permanen. Posisi ini masih off, ini udah saya tancapkan jadi posisi on terus. Oke, kita coba teman-teman apakah ini bisa berfungsi. Biasanya kalau AC-nya berfungsi itu RPM-nya, suara RPM mobil jadi berubah lebih kencang gitu ya. Kita coba yuk. Oke, belum ada. Ini blower posisi off, kita coba langsung on kan blowernya ya teman-teman ya. Coba nanti engine-nya apakah RPM-nya naik atau enggak. Nah, mungkin ada yang kedengaran ininya, posisi suara tambahan dari kompresor AC-nya mulai bekerja. Nah ini udah mulai dingin nih teman-teman. Saya tambah lagi ke 2. Udah mulai dingin nih teman-teman. Ini berarti berfungsi dengan baik nih teman-teman. Kemarin saya perjalanan dari rumah orang tua, nggak bisa pakai AC. Aduh tersiksa teman-teman. Tapi ini untuk sementara, sambil saya nanti akan carikan spare part ini di online shop atau toko yang dekat rumah aja, bisa diganti dengan yang baru. Ini bisa sementara dipakai, mobil tetap dingin gitu ya teman-teman ya. Ini berfungsi, ini dingin teman-teman. Ini siap untuk digunakan kembali. Oke, jadi saya bisa langsung pasang dengan permanenkan saja sampai nanti saya punya spare part yang baru. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di trik-trik yang lainnya. Sampai jumpa.